damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025, diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 21, dikatakan, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil adalah berita sukacita yang berisikan berita tentang keselamatan kita orang berdosa. Berita keselamatan yang diajarkan oleh Injil yaitu melalui Allah sendiri menjadi manusia dan Allah sendiri yang mati di kayu salib. Hanya melalui penebusan Yesus Kristuslah kita selamat dari perbudakan dosa. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keselamatan yang lain selain dari yang dikerjakan oleh Allah sendiri melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam iman kita orang Kristen sendiri, seperti yang tadi, tidak ada jalan lain. Tuhan tidak perlu datang ke dunia dalam wujud manusia yang menderita dan disalibkan untuk menebus dosa kita. Manusia tidak dapat menebus dosanya dengan usaha sendiri karena pelanggaran atau pemberontakan manusia telah merusak citranya sebagai gambar Allah. Dan sebagaimana hanyalah makhluk lain, sebagaimana halnya makhluk lain yang dibatasi oleh umur dan akan musnah. Oleh karena itu, harus ada penebus dosa oleh yang mulia, yang tidak berdosa, yakni Tuhan kita sendiri. Dan itulah yang dilakukannya melalui karya penebusan Yesus Kristus. Ini tidak secara khusus untuk menuju kepada agama, tetapi adalah tentang pribadi kita, tentang pribadi penebus, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang kita terima dan itulah yang kita imani, bahwa hanya melalui penebusan Yesus Kristuslah kita jadi merdeka atau selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang Kristen yang berada di Romawi, karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus merasa kurang sempurna. Itu perlu ditambahkan dengan melakukan Taurat, dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan kebaikan.
Itulah menurut mereka untuk melengkapi keselamatan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Jadi Yahudi telah mengajarkan yang menambahkan melalui usaha manusia keselamatan atau kebaikan manusia itu supaya mendapat kemerdekaan atau kelepasan dari dosa. Itu makanya dalam konteks firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini dalam Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Hanya kita percaya bahwa kita telah menerima kasih karunia dan kita dikatakan di bawah kasih karunia. Itulah yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Kasih karunia itulah pusat iman kita. Kita tidak bergantung kepada usaha atau kepada melakukan hukum Taurat. Hanya melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib, dengan kematiannya di kayu salib, kita menerima keselamatan. Pengampunan adalah dasar dari keselamatan kita. Karena itulah awal memperoleh janji keselamatan yang kekal. Janji itulah menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita, menjalani kehidupan kesementaraan kita ini, yang walaupun kita akan mati meninggalkan dunia ini, tapi kita telah diselamatkan melalui karya penebusan Yesus Kristus sendiri. Kita telah dimerdekakan, kita telah dimuliakan, kita telah ditebus dengan darahnya yang tercurah di Golgota. Dengan demikianlah kita dimuliakan di hadapan Tuhan. Tidak ada usaha yang dapat kita andalkan untuk mendapat kemerdekaan atau kelepasan dari dosa kita. Hanya melalui iman kita bahwa kita telah dimerdekakan, kita telah diangkat menjadi anak-anaknya, dan melalui penebusan itulah kita dimerdekakan. Dan dikatakan melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita masuk dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anaknya. Hanya melalui percaya Injil yang demikianlah kita, Injil yang benar, yaitu bahwa Yesus Kristus yang menjadi manusia dan Tuhan sekaligus Tuhan kita, dan Dia rela datang ke dunia untuk merendahkan dirinya dan sekaligus mati buat kita untuk keselamatan kita. Itulah yang diperbuat oleh Allah. Kita dijadikan menjadi anak kesayangannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena berkat kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan, di pagi hari ini kami telah mendengar sebahagian dari firman-Mu. Kami adalah orang yang berdosa,
kami telah diperbudak oleh dosa. Kami sebenarnya tidak menjadi selamat karena usaha kami. Hanya kami mengandalkan dan berpengharapan bahwa hanya kasih-Mu melalui penebusan-Mu kami mendapat keselamatan yang sempurna. Tuhan, yang walaupun kami masih menderita di dalam dunia ini, kami masih bergumul, tetapi kami berpengharapan dan beriman teguh bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu kemuliaan, dengan menebus kami dan menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhanlah yang menguduskan kehidupan kami. Hanya berpengharapan, mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan, kami dapat memuliakan nama-Mu. Dengan demikian kami berbuat kebaikan hanya dari buah iman kami karena penebusan-Mu. Tuhan, segala sesama kami yang ada di sekeliling kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, teman seiman kami, teman segereja kami, kuatkanlah selalu dalam iman, berpengharapan dalam penebusan-Mu, supaya mereka dapat kelegaan dari beban yang mereka derita. Tapi melalui pagi hari yang indah ini, kami telah mendengar firman yang menyejukkan hati dan pikiran kami. Tuhan, tolonglah kami selalu berakar dan teguh mengimani Engkau. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdua di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin.